Halo semuanya, selamat datang kembali. Seneng banget rasanya bisa ngobrol lagi sama teman-teman di US Stocks ID. Nah, hari ini kita punya satu misteri ekonomi yang lumayan bikin garuk-garuk kepala dari kuartal pertama tahun 2026. Kita bakal bedah bareng-bareng data dari BPS, Bank Indonesia, dan Kata Data buat cari tahu sebenarnya apa sih yang lagi terjadi sama uang kita. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke. Coba kita pikirin pertanyaan ini. PDB atau gampangnya ukuran ekonomi kita dilaporkan tumbuh sangat impresif di angka 5,61% secara tahunan. Logika sederhananya kan begini ya, kalau ekonomi suatu negara lagi melesat naik, mata uangnya pasti ikut perkasa dong. Tapi kenyataannya nggak gitu. Rupiah kita justru kelihatan ngos-ngosan dan tertekan. Kok bisa negara dengan ekonomi yang lagi booming, mata uangnya malah merosot? Pasti ada sesuatu di baliknya kan? Nah, realitanya itu sembunyi di balik angka utama tadi. Angka 5,61% itu memang kedengarannya luar biasa banget. Tapi kalau kita zoom in sedikit dan lihat datanya secara kuartalan, dibandingkan dengan akhir tahun 2025 lalu, ekonomi kita ini sebenarnya malah minus 0,77%. Jadi momentumnya nggak sekuat yang dibayangkan orang-orang di luar sana. Dan jujur aja, inilah alasan kenapa pasar keuangan masih sangat waspada. Angka gede di permukaan ternyata belum tentu menjamin derasnya arus modal yang masuk ke negara kita saat ini. Biar gampang ngebayanginnya, ibaratkan ekonomi kita ini kayak pesawat terbang bermesin ganda. Mesin yang pertama, yaitu permintaan domestik kita, ini lagi nyala panas banget. Konsumsi pemerintah meroket sampai 21,81%. Ini wajar ya, efek pencairan THR dan masifnya proyek-proyek prioritas. Tapi masalahnya ada di mesin kedua kita, yaitu ekspor. Mesin yang narik uang dari luar negeri ini ternyata cuma tumbuh tipis di 0,90%. Jadi bayangin aja, pesawat ekonomi kita ini terbang cepat, tapi praktis cuma ngandelin satu mesin dari dalam negeri aja. Terus apa dong dampaknya ke dunia nyata? Coba deh kita tengok aktivitas di pelabuhan-pelabuhan kita. Saat konsumsi dan proyek pemerintah di dalam negeri lagi gila-gilaan, otomatis kita butuh lebih banyak barang modal, bahan baku, sampai energi. Nah, barang-barang itu didapatnya dari mana? Ya dari impor kan? Dan yang namanya impor, bayarnya pasti pakai dolar Amerika. Jadi pertumbuhan ekonomi kita yang tinggi tadi, tanpa kita sadari pelan-pelan menguras cadangan dolar kita. Sementara ekspor kita nggak cukup kencang buat ngasilin dolar baru sebagai gantinya. Statistik terbaru ibarat alarm peringatan yang bunyi kencang banget. Di bulan Maret 2026, ekspor kita bukannya naik, malah anjlok 3,10%. Di sisi lain, kalau kita lihat data dari Januari sampai Maret, impor kita malah melonjak tajam, lebih dari 10%. Konsumsi domestik yang tinggi ini memang bikin angka PDB kita kelihatan cantik. Tapi kalau dolar nggak masuk dari ekspor, sementara dolar terus-terusan keluar buat bayar impor, ya surplus perdagangan kita jelas bakal tergerus habis. Buat teman-teman investor retail, ini ada satu reaksi berantai yang wajib banget dipahami. Gini logikanya. Pertama, permintaan di dalam negeri naik. Kedua, karena permintaan naik, kebutuhan kita untuk impor barang juga ikut naik. Ketiga, buat bayar impor, permintaan terhadap dolar Amerika otomatis melonjak. Dan yang keempat, karena pasokan dolar kita lagi seret akibat ekspor yang melemah tadi, nilai rupiah kita akhirnya tertekan. Ini tuh murni hukum supply and demand sederhana. Dolarnya banyak dicari, tapi barangnya langka, ya harganya pasti makin mahal. Dan efek dominonya bermuara pada satu angka krusial ini, 146,2 miliar dolar Amerika. Itu adalah sisa cadangan devisa kita di akhir bulan April 2026, yang mana turun lumayan drastis dari bulan Maret. Kita ibaratnya terpaksa ngebakar tabungan dolar kita sendiri. Belum lagi, kalau kita lihat sentimen global, dolar emang lagi kuat-kuatnya karena ketidakpastian pasar. Jadi kita ini kena pukulan ganda. Di dalam negeri kita lagi butuh banget dolar, di luar negeri harga dolarnya sendiri lagi mahal-mahalnya. Kalau udah begini, solusinya apa dong? Bank Indonesia sih tentu bisa aja merespon dengan menaikkan suku bunga acuan. Dan memang, kebijakan moneter jangka pendek kayak gini tuh penting. Ibarat kita lagi sakit gigi, ini tuh obat pereda nyerinya. Tapi kita sama-sama tahu, minum obat pereda nyeri aja nggak akan nyembuhin akar penyakitnya kan? Akar masalah kita ini ada pada struktur fundamental neraca eksternal yang timpang. Kita harus mulai berpikir lebih jauh, melampaui sekedar ngotak-ngatik suku bunga. Kita butuh perbaikan struktural jangka panjang. Paling nggak ada 4 hal wajib yang harus digenjot nih. Pertama, hilirisasi yang benar-benar berorientasi ekspor. Jadi nggak cuma buat menuhin proyek domestik, tapi murni supaya dolar bisa masuk.
Kedua, substitusi impor strategis. Artinya, kita harus bisa produksi bahan baku dan pangan kita sendiri. Ketiga, kredibilitas fiskal. Belanja pemerintah yang besar itu harus dipastikan benar-benar produktif. Dan yang keempat, kita butuh FDI, alias investasi asing langsung. Kita butuh modal asing yang mengendap lama dan buka pabrik di sini, bukan sekedar uang panas di pasar saham yang gampang banget kaburnya. Jadi, kesimpulannya, ekonomi kita memang tumbuh, tapi komposisi pertumbuhannya belum cukup sehat buat jadi tameng pelindung rupiah. Kedepannya, fokus kebijakan kita nggak bisa lagi cuma sekedar jadi pemadam kebakaran buat ngejaga kurs harian. Fokusnya harus benar-benar bergeser pada gimana caranya kita bisa memperbesar sumber devisa secara nyata. Nah, itulah paradoks di balik PDB kita yang tinggi, tapi rupiahnya melemah. Gimana menurut kalian? Apakah 4 strategi tadi bisa dieksekusi dengan cepat? Terima kasih banyak ya udah nemenin saya membedah data hari ini. Kalau penjelasan ini ngebantu strategi investasi kalian, jangan lupa langsung klik tombol subscribe di channel US Stock ID biar nggak ketinggalan insight tajam kita berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam cuan!